Kayaknya Allah bentuknya lebih besar deh dari aras. Kan Allah yang menciptakan aras, yang menciptakan pasti lebih besar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali, tentunya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat ya semuanya. Alhamdulillah ya Allah, semoga semuanya yang hadir diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit yang membahayakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk bab yang baru lagi ya, yaitu tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadithi ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi ya. Berarti kita sudah dapat 3 sifat Pak ya. Wujud sudah, kidam sudah ya, baqo terakhir kan kemarin ya, baqo sudah juga. Wujud itu apa maksudnya? Allah itu maha ada. Kita yakin, kita percaya, kita bersaksi Allah itu pasti ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, adanya Allah itu kidam. Apa kidam? Tidak berawal ya, tidak berawal ya, tidak dilahirkan, tidak diciptakan. Dan adanya Allah itu baqo. Apa kemarin baqo? Kalau tadi kidam tidak berawal, kalau baqo berarti tidak berakhir ya, tidak berakhir. Harus ada kalimat tidaknya Pak ya depannya ya. Ya. Kidam tidak berawal, baqo tidak berakhir ya. Ya tadi maksudnya kekal ya. Nah, sekarang nih Pak, mukhalafatuhu lil hawadis, kita langsung ke halaman 2 Pak. Dalilnya nanti saja. Dalilnya kita akhirkan ya. Yang penting paham dulu ya, apa itu mukhalafatuhu lil hawadis ya. Bagian B ya, yang B ya. Nomor 1 bagian B, nomor 1, mukhalafatuhu lil hawadis artinya adalah tidak serupa dengan makhluk. Jadi depannya harus ada kalimat tidak Pak. Sama seperti tadi kidam itu tidak berawal, baqo tidak berakhir. Maka mukhalafatul hawadisi tidak serupa. Harus ada kalimat tidaknya ya, ya. Tidak serupa dengan makhluk ya. Makhluk itu apa? Segala sesuatu selain Allah gitu aja. Segala sesuatu selain Allah yang ada di alam semesta inilah ya. Pokoknya 7 lapis langit ya, termasuk apa yang ada di antara keduanya sampai bumi semuanya lah. Ini namanya makhluk. Nah, Allah itu tidak serupa dengan makhluk mutlak Pak ya.
Mutlak itu berarti benar-benar beda. Jangan bilang begini ya, kayaknya Allah sama kayak kita deh, punya tangan tapi tangannya bentuknya beda dengan tangan kita. Ini tidak boleh, tidak boleh ya, tidak boleh. Pokoknya mutlak Allah bukan fisik, bukan badan, bukan tangan, bukan ukuran, bukan bentuk. Nah, nanti ada di situ ya. Nomor 2, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ini sepakat ya? Oke. Nomor 3, adanya Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan berupa arad. Jadi ada 3 istilah nih, Pak. Coba ikuti saya. Allah bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan berupa arad. Ya, apa bedanya jisim, jauhar, dan arad? Ada 3 istilah sini. Dilingkari itu, Pak ya. Jisim sama jauhar dan arad. Pernah dengar, Pak, istilah-istilah seperti ini? Belum pernah? Nah, mungkin ada sebagian yang sudah, atau sebagian lain belum pernah mendengar ya. Jisim itu adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Gitu aja. Pokoknya yang punya bentuk dan ukuran, mau dia kecil, mau sedang, mau besar, atau sangat besar, super besar, itu namanya jisim ya. Ya. Dan makhluk itu pasti jisim, Pak, pasti. Karena ciptaan Allah ini pasti ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang paling besar. Itu namanya apa? Jisim. Nah, Allah itu, Pak, bukan jisim. Kata para ulama begitu ya. Baik, jadi apa tadi jisim? Segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran ya, mau kecil, sedang, atau besar. Pokoknya ada ukuran, ada bentuknya gitu aja. Kalau jauhar, yang kedua ya, istilah kedua, jauhar. Jauhar itu sama, Pak, sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran tapi paling kecil, tidak bisa dibagi-bagi lagi ya, paling kecil dia. Kalau jisim tadi masih bisa dipotong-potong, kecilnya itu masih bisa dipotong-potong. Kayak pasir itu jisim, Pak, pasir itu, karena masih bisa kita pecah itu, pasir itu ya, bisa itu digerus gitu ya, bisa pecah. Tapi kalau jauhar, ini benda terkecil di alam semesta, Pak. Apa, Pak, contohnya, Pak? Atom ya. Orang zaman dulu, guru-guru kita itu bilangnya atom. Tapi sekarang ada lagi yang lebih kecil, Pak, penemuan baru. Ada, lebih kecil dari atom. Apa? Inti atom. Dalamnya atom itu ternyata ada yang lebih kecil lagi, Pak. Yaitu disebutnya inti atom. Apa ya? Saya pernah baca itu proton, neutron, apalah istilahnya, elektron atau apa itu istilahnya. Ada yang bilangnya kuat ya. Wis pokoknya gini, Pak, kalau nanti ada yang menemukan makhluk atau benda terkecil di kehidupan kita, wis itu kita sebutnya apa? Nah, tadi namanya jauhar gitu aja. Ya. Jadi Allah itu bukan yang besar, bukan yang besar, juga bukan yang kecil. Allah itu bukan jisim, bukan jauhar gitu. Nah, paham di sini? Ya. Jadi kenapa para ulama membuat istilah jisim jauhar, Pak? Untuk menyingkat. Kalau ngomongnya begini kelamaan, Pak. Allah bukan meja, bukan pohon, bukan batu, bukan gunung, bukan langit, bukan bumi, kan kelamaan. Disingkat saja, bukan jisim gitu loh. Karena semua tadi yang kita sebutkan itu jisim. Itu luar biasanya ulama kita membuat istilah untuk meringkas gitu ya. Jisim itu pokoknya sesuatu yang ada bentuknya, meja ya. Makanya kalau ada orang menyembah pohon, menyembah apa, itu menyembah jisim itu namanya ya, bukan Tuhan itu jisim gitu, ciptaan Tuhan itu ya. Oke. Ya, jadi jauhar itu intinya ada ukuran, ada bentuk, tapi paling kecil ya. Kalau paling besar tetap jisim, Pak ya. Paling besar apa, Pak? Contoh benda paling besar di alam semesta apa? Paling gede, Pak. Kalau tadi paling kecil inti atom gitu aja. Kalau paling besar, Pak, contohnya apa? Arash ya. Arash, ada makhluk di atas langit ketujuh, paling atas namanya Arash. Itu makhluk terbesar di alam semesta. Kata para ulama, akbarul makhlukot.
ciptaan Allah yang paling besar bentuknya Pak, ukurannya. Sekarang yang mikul 4 malaikat Pak, 4 malaikat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, malaikat 4 itu yang memikul aras itu Pak, kalau kita berdiri di telinganya dia, loncat ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Raksasa kabir Pak. Itu malaikat pemikul aras ya, pemikul aras itu besar sekali Pak. Ya Allah ya, itu 4 malaikat. Nanti di akhirat pada saat kita ngumpul di mana itu di padang mahsyar Pak, di padang mahsyar itu Pak, mata kita ini Pak didesain oleh Allah mampu melihat hal-hal gaib. Nanti mata kita bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Iya, ngumpul jadi satu Pak, jin itu nanti di padang mahsyar itu. Mata kita bisa melihat jin nanti Pak. Udah beda lagi. Ya, desainnya sudah beda lagi ya. Dan mata kita bisa melihat aras nanti Pak. Aras itu di akhirat nanti dipikul 8 malaikat. Dalilnya Al-Qur'an itu. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah ya, gitu. Ya, ayatnya begitu ya kalau salah itu di dalam Al-Qur'an itu ya. Ada 8 malaikat nanti yang memikul aras. Ya Allah, sebesar apa itu ya Allah. Tadi gimana kata Nabi? Kita berdiri di telinganya, loncat ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan Pak. Ya Allah, berarti besar sekali Pak ya. Untungnya kita nggak bisa lihat ya Pak sekarang ya. Kalau kita bisa ngeliat malaikat Pak, bukan pingsan lagi, mati kan gitu Pak. Pingsan ya. Orang masuk ke rumah hantu aja kita ketakutan ya. Ini ngelihat malaikat sebesar itu bentuknya ya Allah ya. Nah tapi ada yang lebih besar, namanya apa? Aras ya. Aras itu ciptaan terbesar di alam semesta. Baik, satu lagi arad. Arad itu apa arad? Arad adalah sifatnya jisim atau sifatnya si jauhar tadi ya, ciri khasnya si jisim. Ambil contoh satu Pak, ini jisim atau bukan? Dia ini punya sifat, sifatnya misalnya punya warna, berarti tulis berwarna merah, putih, hijau, kuning, pokoknya warna itu namanya arad. Karena arad itu sifatnya benda tadi, sifatnya jisim. Nah Allah itu Pak, Anda tidak bisa bertanya warnanya Allah itu apa ya? Warnanya putih? Enggak Pak, putih itu ciptaan Allah Pak. Allah sang pencipta warna, dia berbeda dengan ciptaannya. Jadi jangan bayangin Allah ada warnanya, enggak Pak. Allah itu laisa kamitslihi syai' ya. Oke, itu namanya arad ya. Contoh lain, arad itu sifatnya benda. Kalau tadi warna, ini Pak, dia ini Pak kadang diam, kadang bergerak. Diam dan bergerak itu namanya arad, itu ciptaan Allah Pak. Bergerak sama diam itu ciptaan Allah Pak. Ya. Nah, Allah itu Pak tidak diam, tidak bergerak. Karena Allah bukan benda. Allahu Akbar. Tidak bisa Pak kita bayangin Pak. Bagaimana itu ya Allah itu ya? Tidak diam ya. Dia tidak diam juga tidak bergerak. Karena yang menciptakan diam dan bergerak itu Allah Pak. Ini kalau nggak ngaji tauhid nggak ngerti kita Pak. Mungkin orang akan berpikir begini, ya Allah kayaknya diam deh, duduk di langit gitu, apa duduk di atas aras. Oh itu nggak kenal Allah dia. Dia belum mengenal sang pencipta alam semesta. Allah yang kita sembah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Nah gitu Pak ya. Oke lanjut. Jadi arad tadi apa? Warna atau apa tadi? Diam atau bergerak. Satu lagi Pak, bertempat dan berarah. Ini benda ini Pak, bertempat nggak sekarang dia? Iya, bertempat di atas meja. Atau kalau saya taruh begini, dia berarah, arah atas, arah samping kanan, arah samping kiri, arah depan saya, arah belakang. Berarti bertempat, berarah itu namanya arad. Ya. Pertanyaan, apakah Allah itu bertempat, berarah, berada di suatu arah? Tidak Pak. Allah itu bukan materi, bukan benda. Dia tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Bukan di atas, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiblat, bukan di mana-mana. Allah itu tidak serupa dengan
makhluk. Mukhalafatuhu lil, itu baru tauhid Anda Pak naik, itu tadi kelasnya Pak. Malaikat sudah melihat Anda mantuk-mantuk ya, nggak tahu mantuk-mantuk ini paham apa enggak ya. Pokoknya malaikat tuh husnudzan sama Anda. Wah, ini tauhidnya sudah nambah ini ya. Jamaah Masjid At-Taqwa ini sudah nambah ini tauhidnya. Iya, tadinya mungkin mengira Allah begini begitu begini begitu. Setelah mengkaji ilmu tauhid, sekarang sudah benar cara mengenal Allahnya begitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu Arab. Baik, jadi saya ulangi, kalau jisim tadi ukuran kecil, sedang, besar ya, bentuk atau ukuran. Kalau jauhar paling kecil. Kalau arad warna, apalagi tadi? Diam, bergerak, sama bertempat atau berarah. Nah, itu namanya arad. Itu enggak berlaku bagi Allah, tidak berlaku bagi Allah. Baik, lanjut biar tambah paham. Nomor 4, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berupa sesuatu yang berukuran dan bukan pula sosok yang tersusun dari beberapa bagian. Awas, kalau ada ukuran, ada bagian-bagiannya, namanya apa tadi? Jisim. Allah itu bukan jisim Pak. Jangan meyakini Allah bentuknya besar. Tidak boleh Pak. Kayaknya Allah bentuknya lebih besar deh dari aras. Kan Allah yang menciptakan aras, yang menciptakan pasti lebih besar dong. Nggak boleh itu. Itu akalmu itu yang serba terbatas seperti itu. Mana dalilnya Allah ada bentuknya? Itu tidak ada Pak. Tidak ada. Yang ada adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, nanti kita baca dalilnya nanti ya, nanti. Nomor 5, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada. Nah, ikuti saya Pak. Maha ada tanpa bentuk. Silakan. Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Sekali lagi, Allah maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Itu Tuhan kita Pak, itu Pak. Kalau ada bentuknya, apa bedanya sama berhala Pak yang disembah orang-orang jahiliyah? Iya, Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Ya, bukan bentuk dan ukuran. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya, terus apa Allah itu? Nanti sabar ya, sabar. Nomor 6, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Coba Pak, sebut nama Allah Pak. Ya Allah. Sambil merem konsentrasi, ya Allah. Apa yang muncul di kepala Anda itu? Kalau muncul warna putih besar, itu bukan Allah, itu berhala yang Anda imajinasikan di kepala. Allah itu Pak tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambar Pak di kepala, nggak bisa. Kalau masih bisa Anda gambar, pokoknya itu bukan Allah itu. Ya, itu makhluk itu yang Anda bayangkan itu. Paham? Ya, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Awas, tidak bisa dikhayalkan dan tidak bisa digambarkan. Itu ada hadisnya Pak. Tuh, nomor 7 paling atas itu Pak. Hadis Al-Asbahani itu. Ada kan? Kata Nabi apa? La fikrata fir Rabbi azza wa jalla. Apa artinya? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla sama sekali tidak bisa dibayangkan. Itu kata Nabi itu Pak. Ya. Mohon maaf, bukan kata Nabi ya, kata siapa? Ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini termasuk ulama salaf, ya. Allah itu tidak bisa dibayangkan atau dikhayalkan. Oke, nah. Nomor 7. Lanjut nomor 7. Apapun yang engkau bayangkan dalam benak pikiranmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti itu. Jadi apapun yang kita bayangin Pak, dibayangkan di kepala, pokoknya itu bukan Allah. Coret Pak ya, dicoret ya. Ada jamaah saya itu dulu Pak, ibu-ibu ya. Bu, jenengan kalau sholat itu biar khusyuk gimana? Pak Ustadz, saya itu kalau sholat ya biar khusyuk itu saya matiin lampunya. Kalau sholat tahajud kata dia, saya matiin lampunya Pak Ustadz, terus merem ya, merem, terus saya bayangin ada cahaya putih, warnanya putih besar di depan saya.
Nah itu saya bayangkan itu Allah Pak Ustaz. La ilaha illallah. Tidak boleh. Itu cahaya putih itu ciptaan Allah. Itu bukan Allah, Bu. Yang Anda sembah itu bukan Allah malahan itu ya. Ya, pokoknya apa yang Anda bayangkan, Allah tidak seperti itu. Ya karena tidak bisa dibayangkan memang Allah itu, Pak. Gitu. Paham ya, Pak ya? Nah, itu Pak, Tuhan kita itu unik, Pak ya. Unik itu apa ya? Orang-orang bandingan nih, Pak. La syarikalah, la syarikalah. Tidak ada yang sekutu, tidak ada yang sama, setara dengan Allah. Nomor 8. Nah, ini Pak. Jika ada yang bertanya kepadamu, jadi Allah itu seperti apa kalau bukan bentuk kecil, bukan sedang, bukan besar, bukan warna merah putih, bukan bertempat, bukan berarah, terus Allah itu apa dong? Maka dijawab Pak oleh para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Sembari bacakan ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawaban mentok tok tok. Enggak ada jawaban lagi. Kalau ada yang bertanya, mencari-cari tahu tentang Allah, Pak, jadi Allah itu apa dong kalau bukan bentuk, bukan ukuran? Katanya Allah ada, katanya Allah bisa dilihat nanti, bisa dilihat nanti Allah di surga. Terus apa itu Allah itu ya? Maka kita jawab, laisa kamitslihi syai'. Pokoknya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Wis meneng wae, jangan dibahas lagi. Kalau kamu malah menyimpulkan Allah bentuknya besar, kayak bulat, kayak bulan gitu, ditonton bareng-bareng di surga, itu bukan Allah yang kamu bayangkan itu ya. Itu makhluk jisim itu ya. Ada bentuknya tadi apa namanya? Jisim. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah ini hati-hati Pak. Kalau anak kita, cucu kita nanyain, anak kecil biasanya itu nanya. Ya, anak kecil tuh biasanya penasaran. Ayah, Abi, Allah itu kayak apa sih? Seperti apa sih Allah itu? Nah, jangan jawab, nah Allah itu besar. Jangan Pak, tidak boleh ya. Cukup katakan, nah Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dengan apapun. Dialihkan saja Pak, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak saya itu gitu Pak. Anak saya umur 4 tahun, 6 tahun, cowok cewek itu suka nanya-nanya begitu kadang-kadang ya. Allah itu apa? Seperti apa? Maka kita alihkan saja Pak. Nah Allah itu yang menciptakan diri kita, yang menciptakan langit, itu matahari itu Allah itu yang buat, nah gitu Pak. Ya ini burung, ini ayam, ini Allah yang menciptakan. Gitu aja Pak. Diarahkan ke situ. Ya, diarahkan seperti itu. Allah tidak serupa dengan apapun. Atau kalau mau mentok lagi nomor 9 Pak. Al-Imam As-Sayyid Abdullah, ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i, pengarang kitab Sulamut Taufik beliau ini Pak. Ya, pernah dengar kitab Sulamut Taufik? Biasanya santri-santri di pesantren ngaji kitab Sulamut Taufik ya. Beliau mengatakan Pak, tulis bahasa Arabnya ya kalau bisa. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Saya ulangi, la ya'rifullaha. Coba ikuti. Ya, ikuti semuanya. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Ya, sekali lagi. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Nah, nggak ada papan tulis ya. Tapi bisa nulis nggak? Bisa. Tulisan Arabnya bisa nulis. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Ada papan tulis ya? Harusnya ada satu di sini Pak, papan tulis ya. Nanti kalau ngundang Ustadz Adi Hidayat Pak, beliau pengennya nulis Pak. Ya. Kalau bisa sediain papan tulis ini ya. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Ya. Apa artinya itu? Nomor 9 itu Pak. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Iya. Enggak ada yang tahu Allah itu apa, seperti apa, enggak ada yang tahu Pak. Tugas kita itu cuma satu tadi Pak, mensucikan Allah, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Udah, sampai situ saja tugas kita itu. Nggak perlu tahu Allah itu apa hakikatnya, enggak. Akal kita ini dibatasi sama Allah ya. Tapi kita beriman Pak, kita bisa percaya Pak, Allah itu ada. Iya, kita percaya betul itu ya. Ya, Allah itu pasti ada. Nggak mungkin ini langit bumi ini muncul sendiri, nggak mungkin.
pasti ada yang menciptakan. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu mukhalafatuhu lil hawadis ya. Oke. Sudah nyambung belum nih? Sudah ya? Nyambung dikit-dikit Pak ya. Jadi intinya apa mukhalafatul hawadis itu? Pokoknya yakini saja Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa ya, bukan warna, wes pokoknya nggak bisa dibayangin Allah, gitu aja intinya ya. Ya, baik. Sekarang balik ke halaman 1. Dalil. Saya Pak menyampaikan akidah ini kepada khalayak umum, terutama kadang-kadang di Facebook atau di WhatsApp, itu ada yang protes. Ini akidah dari mana ini Ustadz Ajib ini? Ini akidah filsafat ini. Ini akidah ahli bid'ah nih. Digituin Pak saya Pak. Bener Pak. Karena mereka harus meyakini Allah itu ada bentuknya Pak. Bagi mereka Allah itu, kalau nggak ada bentuknya nggak bisa dilihat Allah. Kalau nggak ada bentuknya nggak ada, kata mereka begitu Pak. Akal mereka mengatakan kalau nggak ada bentuk, nggak ada ukuran, berarti Allah itu nggak ada, kata mereka begitu Pak. Ya Allah. Padahal apa yang kita sampaikan ini Pak, ini adalah Al-Quran Pak. Dalilnya Al-Quran. Maka ini penting Pak, ayat-ayat ini. Kalau nanti Anda ditanya orang, mana dalil Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna, bukan rupa, mana dalilnya? Ini Pak, kita bacain ya. Pertama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Fala tadribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Ya, Pak Isan nggak dapat? Nih, buat Pak Isan, nggak apa-apa. Saya sudah hafal. Ya, maaf. Ulangi Pak. 5 ayat itu harus hafal. Ikuti saya. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Fala tadribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Ya, 5 ayat itu dulu waktu saya ngaji sama guru tauhid saya disuruh hafal. Wajib hafal ayat itu Pak. Benar. Maksudnya dulu saya nggak paham. Apa ini maksudnya? Pokoknya disuruh ngapal aja dulu, ya. Tapi lama-lama paham, alhamdulillah. Ternyata laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya tadi Pak. Itu dalil bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu tidak serupa dengan hawadis. Hawadis itu apa? Hawadis itu ya jisim, jauhar, arad itu namanya hawadis Pak. Nah, bagus nih. Kalau ada yang bertanya hawadis itu apa? Segala sesuatu selain Allah, yang tadi kita sebut jisim, terus apa? Jauhar dan arad. Itu namanya hawadis. Ya. Makhluk lah bahasa kita, makhluk. Makhluk itu ya 3 itu. Kalau nggak jisim ya jauhar, kalau nggak jauhar ya arad itu tadi, ya. Nah, Allah itu tidak serupa, tidak sama, tidak mirip dengan 3 itu tadi. Jisim, jauhar, arad itu nggak berlaku bagi Allah, ya. Dalilnya ya 5 tadi itu. Laisa kamitslihi syai'. Apa Pak artinya laisa kamitslihi syai'? Coba dibaca. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah itu Pak nyebut syai'un di situ Pak. Laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Syai'un ini Pak, segala sesuatu yang ada di alam semesta itu syai'un. Ya. Mau kecil, mau sedang, mau besar, mau cahaya, mau ruang, mau pokoknya apa sajalah ya. Itu namanya syai'un. Nah, Allah sendiri Pak yang menyebutkan Dia itu, Allah itu laisa kamitslihi syai'un.
Kalau pakai bahasa Jawa Pak, laisa ora ono iku kamitslihi kaya dene Allah syai'un apa suwiji-wiji gitu. Kalau di pesantren dulu saya begitu. Laisa ora ono, tidak ada iku kamitslihi yang sama seperti Allah, yang sama, yang setara, yang mirip dengan Allah. Syai'un apa? Sewiji-wiji, sesuatu. Nggak ada Pak, nggak ada bandingannya Allah. Berarti Allah itu, ya Allah, benar-benar di luar ini Pak, jangkauan akal. Saya pernah sampai mikir keras saya Pak. Saya pernah Pak, sampai nyampe ke tingkatan saya itu berpikir sendiri ya. Waktu itu malam-malam ya. Dan saya awal-awal ini mendalami sifat ini. Awal-awal membaca kitab tentang sifat mukhalafatul hawadits. Kalau bukan bentuk, bukan ukuran, bukan ini, bukan itu gitu ya. Terus pokoknya saya sebutin semua tadi Pak. Sampai saya tulis itu Pak. Nah, itu hasil ini pemikiran saya waktu itu. Ya tentunya berdasarkan penjelasan ulama ya. Sampai mentok, pokoknya Allah itu bukan yang kita bayangkan, gitu aja. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Memang seperti itu Pak Allah itu. Dan nanti Pak, di akhirat kita bisa melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran itu Pak. Bisa Anda lihat Pak nanti, ya Allah. Betul-betul luar biasa Pak. Makanya kenikmatan paling tinggi di surga itu adalah melihat Allah Pak, yang bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna, bukan di depan, bukan di atas, tapi bisa dilihat, ya Allah. Percaya nggak ini Pak? Harus percaya. Ini akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Iya, ini akidah yang diajarkan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang ahlus sunnah ya. Nah, para ulama salaf. Imam Syafi'i itu sama Pak. Imam Syafi'i meyakini seperti yang kita pelajari ini Pak. Sama. Nanti saya punya bukti Pak. Pertemuan berikutnya pokoknya masih bahas sifat ini Pak. Saya akan buktikan mana akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, akidahnya Imam Abu Hanifah. Pokoknya 4 mazhab itu Pak. Itu kan ulama salaf semua itu. Nanti kita nukil perkataan-perkataan beliau-beliau biar kita tambah yakin bahwa akidah yang diajarkan selama ini mukhalafatul hawadits itu sudah benar sesuai pemahaman ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Begitu. Karena ada yang menentang Pak, pasti Pak. Oh, saya jadi sudah dituduh sesat kok Pak. Iya. Di Facebook itu ya Allah, ngeri Pak. Komentar-komentar itu ngeri-ngeri. Tapi saya biasa aja. Karena yang komentar itu biasanya orang-orang yang apa ya? Ya tidak mendalami ilmu agama, orang awam atau apalah gitu ya. Ya Allah. Benar Pak, saya dicap ini jangan belajar sama ustadz ahli bid'ah. Ya Allah, sampai seperti itu ya Allah. Naudzubillah ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Amin. Ya, mereka itu belum tahu Pak. Ya, namanya belum tahu gimana lagi kan? Ya. Maka doakan saja Pak. Kalau ada orang yang ngeyel ya, ada orang yang susah diberitahu itu, doakan saja. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kembali lagi. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Gitu Pak ya. Nah, bahasa Arabnya nama sifatnya apa? Mukhalafatuhu lil hawadits. Dalilnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus hal ta'lamu lahu samia. Terus fala tatribu lillahil amsal. Satu lagi walillahil, ya. Artinya apa yang terakhir itu? Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh iya, tinggi di situ maknanya akal kita nggak nyampe, intinya itu gitu Pak. Itu yang bilang Allah loh Pak ya. Bukan ulama, bukan nabi Pak, langsung Allah dalam Al-Quran itu ya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita seperti itu. Dan inilah Pak akidah yang harus kita yakini ya. Sudah benar itu Pak, dulu guru-guru kita ngajarin sifat 20 itu sudah benar. Sayangnya dulu mungkin nggak dibahas detail, ya kan?
nyanyi tok gitu. Wujud kita bako mukhalafatuhul. Nah gitu. Nah, kita nggak paham. Kalaupun paham paling terjemahnya doang ya. Enggak dikupas tuntas begitu ya. Biar nyantol, biar paham betulnya. Alhamdulillah ya, kita ditakdirkan oleh Allah di masjid tercinta ini bisa ngaji ilmu tauhid atau ilmu akidah. Baik, kita sudah dapat 4 berarti ya, 4 sifat. Nah 4 itu Pak, dihafal terus. Allah Maha Ada, wujud. Adanya Allah tidak berawal, tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Kitam, adanya Allah tidak berakhir, tidak mati, terus kekal selama-lamanya, tidak berubah. Itu dihafalin terus Pak, dibayangkan di kepala. Sama ini tadi, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Dia bukan benda, dia bukan kecil, bukan sedang, bukan besar, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Nah itu Pak, kalau nanti sampai khatam 20 sifat, asyhadu alla ilaha illallah, Anda, syahadat pertama Anda sempurna ya. Saya dulu nggak kebayang. Dulu kan saya pernah bimbing orang masuk Islam di sini ya, mbak-mbak itu ya kalau nggak salah, atau ibu-ibu itu ya. Mestinya Pak ya, orang yang baru mau masuk Islam itu, sebelum dia melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sodorkan dulu Pak sifat 20 itu. Minimal dia baca dulu. Oh ini Tuhan yang akan saya sembah ini nanti dia itu ada, tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan makhluk. Minimal 20 itu terjemahnya itu kita tampilkan dulu. Saya kok punya pikiran seperti itu. Iya, karena namanya syahadat, bersaksi itu kan harus kenal dulu sama Allah Pak. Iya dong, harus kenal sama Nabi Muhammad juga ya kan, syahadat yang kedua. Iya, minimal dia tahu, oh Nabi Muhammad itu namanya siapa, bapaknya siapa, tinggalnya di mana, meninggalnya di mana, ya kan, istrinya berapa, anaknya berapa. Itu minimal dia kenal dulu dikit-dikit tentang Nabi Muhammad. Baru ketika syahadat, mantap itu. Asyhadu alla ilaha illallah, sambil membayangkan sifat 20 tadi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Woi, mantap itu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita buatkan ya panduan untuk mu'alaf gitu ya. Ya, kita buatkan. Nanti saya ketik nanti insyaallah ya. Ya, insyaallah. Kita bantu mereka untuk menyempurnakan syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Oke. Masih ada waktu? Masih. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Nggak apa-apa, mungkin ada yang unek-unek di kepala, entah itu syubhat, ya keluarin aja Pak, keluarin ya. Atau pengen membantah juga tidak apa-apa, biar sekalian saya jawab begitu ya. Tidak apa-apa, silakan bertanya Pak. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini. Benar? Ya udah, saya yang bertanya ya. Pak, tiap hari kita mengucapkan Allahu Akbar. Sholat tadi Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, azan Allahu Akbar. Terjemahnya apa Pak? Allah Maha Besar. Pertanyaannya, Maha Besar ini bentuknya Allah sangat besar, ukurannya sangat besar, atau apa di situ Allahu Akbar itu? Ayo. Iya, zatnya Allah bentuknya tidak terhingga. Sangat-sangat super besar gitu. Nah itu berarti tauhidnya belum mantap itu ya. Tauhidnya belum mantap itu, belum benar tuh ya. Ya. Jadi Pak, meskipun terjemahnya di situ maha besar, kalimatnya ada besarnya itu ya. Itu kata para ulama, maha besar keagungan dan kemuliaannya, bukan bentuk dan ukuran Allah. Saya ulangi, maha besar Allah, Allah maha besar, maksudnya adalah maha besar keagungan dan kemuliaannya. Saking hebatnya Allah itu Pak, Anda udah gak bisa lagi memuji Allah. Mau ngomong apa lagi? Allahu Akbar gitu Pak ya. Ibarat orang Arab itu Pak, mau memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, udah habis sudah pujian untuk Allah. Nah itu Pak, paling puncak itu Allahu Akbar. Allah maha besar dari apa yang saya bayangkan, kemuliaannya, derajatnya, ya keagungannya, bukan bentuknya, bukan ukurannya, begitu. Paham ya? Nah, ini harus kita sampaikan karena ada yang salah paham. Allahu Akbar dikiranya Allah sangat besar ya, bentuknya.
Yang tidak boleh ya, karena menyalahi Al-Quran. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak berlaku bentuk dan ukuran intinya Allah itu ya. Oke, nah itu dibaca-baca terus Pak. Yang B ya, kesimpulan yang B yang berapa poin tadi? 9 ya. Ya, pokoknya sampai Anda paham betul, sampai melekat betul Pak makna-makna itu di kepala kita ya. Saya pun begitu Pak, di rumah, di mana-mana itu saya baca terus kitab-kitab para ulama. Saya senang kalau ada kitab tauhid membahas tentang sifat-sifat 20. Saya baca. Nambah itu Pak, keimanan itu nambah. Benar Pak, ditambah sama Allah tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, nanti pertemuan berikutnya masih bahas ini, tapi banyak dari ini nukilan-nukilan nanti ya. Kita akan baca akidahnya sahabat bagaimana ya, para sahabat. Terus nanti para tabi'in, ulama salaf yang lainnya insyaallah. Baik, sudah isya ya. Terima kasih, semoga manfaat berkah ilmunya. Saya berharap itu fotokopian difotokopi lagi, disebarkan Pak kemana-mana ya. Taruh itu di tukang sayur, di pasar ya, di musola-musola kecil, taruh aja Pak. Insya Allah pahalanya juga buat Anda itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.